Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u ilaika bihawli wa quwwati wa altaji'u ilaika bihawlika wa quwwatika wa inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Rabbuna wa rabbu kulli syai'. As'aluka an taghfir lana dhunubana wa as'aluka an tarhamana wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Wa as'aluka an tabtaha lana abwaba ilmik. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, jemaah salat subuh, jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di majelis kita ini terwujud segala bentuk kebaikan, terwujud segala bentuk keberkahan, bukan hanya kebaikan dari salat jemaahnya saja, bukan hanya kebaikan dari aspek keilmuan saja, bahkan kebersamaan kita di sini landasannya adalah mahabbah, silaturahim, terwujud cinta kasih antara kita yang tanpa kita sadari sekedar bertemu, tersenyum, membahagiakan saudara kita tidak kalah dengan ibadah-ibadah ritual lainnya, tidak kalah dengan bacaan Quran itu sendiri, tidak kalah dengan pahala sedekah. Kalau bahasa kita itu saling keruan, ya, silaturahim itu. Maka pertemuan di masjid ini, jemaah sekalian, kebaikan dari ibadah ritual terwujud, kebaikan dari ibadah sosial terwujud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tepatnya melalui lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Di antara umatku ada orang yang saling mencintai, saling menghubungi, berkomunikasi, saling tolong menolong, akor bahasa kitanya, dalam hal bersosialisasi, dalam hal bermasyarakat ada mahabbah antara mereka, maka mereka itu akan mendapatkan manabir min nur, cahaya-cahaya mimbar dari cahaya, tempatnya tinggi di sorga, bahkan saking tingginya yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, para nabi pun dan para syuhada cemburu, jemaah sekalian, dengan golongan manusia yang senantiasa berkumpul dalam kebaikan. Kita berharap kita masuk golongan ini. Amin Allahumma amin. Dan Al-Fakir juga mengingatkan diri sendiri, mengingatkan kita semua, mumpung masih belum terlalu jauh Ramadan ini, ayo kita manfaatkan secara maksimal, memastikan diri kita bukan masuk golongan faman hurrima khairuha faqad hurrim. Sungguh kata baginda Rasul, celaka jika ada di antara umatku masuk Ramadan tidak panen kebaikan. Hurrima khairuha, kebaikan-kebaikan, keberkahan Ramadan tidak didapat, tidak panen, maka ini pertanda celaka, musibah agama. Karena qad ja'akum syahrul Ramadan, baginda Rasul, jemaah sekalian, pidato khusus di hadapan para sahabat untuk menjelaskan betapa hebatnya Ramadan ini. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan.
Syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, penuh kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Pendapat pertama di kalangan ulama mensarah hadis ini mengatakan zahirnya begitu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Makna zahirnya begitu. Ada di antara ulama menafsirkannya lebih kepada pada aspek substansi, bahwasannya kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memastikan diri kita, jemaah sekalian, memantaskan diri kita punya karakter penghuni sorga. Atau lebih tegasnya, hai kalian hamba-hambaku, tidak layak kalian menjadi penghuni neraka. Aslinya kalian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aslinya kita itu indah, aslinya kita itu baik fitrah, dan aslinya kita itu di sorga. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan iblis diikat, jemaah sekalian, khusus di bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak yang Allah tawarkan, yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan kita semua maksimal panen kebaikan, panen keberkahan yang hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Diikat setan, diikat iblis. Makna pertama, makna zahirnya. Kalau mengambil makna zahirnya, sering itu muncul kalau bulan puasa ini. Setan kan diikat, Pak Ustadz, ngapalah kita masih maksiat, malah bangga siang Ramadan di jalan pula ngerokok. Bapak-bapak maksudnya. Kalau bapak-bapak kan tidak ada halangan. Maka kalau kita kembali kepada fikih yang lepas dari taklif, itu orang gila, orang tertidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia mimpi, menunjukkan dia akil baligh. Nah, kalau ketiga-tiganya bebas, berarti ada semacam kebanggaan dalam kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu', jemaah sekalian. Ada atau tidaknya iblis, manusia tetap bermaksiat ketika tidak mampu mendisiplinkan syahwat kita. Maka wa tughallu fihi syayatin, diikat setan, diikat iblis, tidak ada relevansinya, tidak adanya maksiat di muka bumi ini. Maka ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini untuk memastikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mudah tertipu, jemaah sekalian. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarja'. Agar kita tidak mudah tertipu dengan lapar dan dahaga, kita nikmati, kita anggap sebuah keindahan. Lapar dan dahaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat dia, dan efeknya membuat kita cerdas memahami dunia ini, membuat kita tidak mudah tertipu, sehingga kita dapat mewujudkan hadis baginda Rasul, mad dunya, dunia ini dibanding akhirat persis kata baginda Rasul, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam, persis seperti salah seorang di antara kalian nyelup ke jari, sikok jari di laut, diangkat. Bimadza yarja', apa yang kita dapat?
ketika kita memasukkan jari kita ke dalam lautan, kita angkat paling setetes jemaah sekalian. Setetes itulah dunia. Akhirat lautan. Perbandingan yang sangat-sangat jauh. Jadi kalau kita merasa bahagia, gaji sekian, jabatan hebat, status sosialnya membanggakan, setetes jemaah sekalian dibanding kenikmatan akhirat. Pun demikian pula dengan kesengsaraan. Tercucuk duri, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Semua itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan atau kesengsaraan di akhirat nanti. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarji'. Ulama menjelaskan kepada kita semua jemaah sekalian, betapa ibadah puasa ini memastikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri, yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kayyis. Jadi kecerdasan itu tidak dilihat pada aspek akademiknya, berapa kali dia wisuda di kampus, tapi al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengikat dirinya dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim, nilai sunnah nabawiyah, apa yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lapar dan dahaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala, teknologi yang sangat tinggi untuk mendapatkan level tersebut, level kecerdasan tingkat tinggi, level al-ihsan. Jadi baginda Rasul untuk mendapat konsep tinggi, konsep langit, al-ihsan, untuk dipindahkan kepada para sahabat, selanjutnya pindah kepada kita semua, harus bertatap muka dulu dengan Jibril alaihissalam. Jibril datang jemaah sekalian, khusus untuk memastikan para sahabat Nabi, murid-murid baginda Rasul, paham apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan ini tidak mungkin terwujud kalau tidak paham apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Iman kepada Allah, al-iman an tu'mina billah, dan seterusnya. Al-Islam an tashhada annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Berikutnya Jibril bertanya kepada baginda Rasul, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Engkau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk di dunia ini la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Secara fisik tidak mungkin terjadi, maka yang tersisa adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak mungkin mata fisik kita menyaksikan itu zat Allah, bahkan Nabi Musa pun tidak mencapai itu, seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersisa adalah rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Ibadah puasa ini jemaah sekalian memastikan kita untuk itu. Jadi ada ibadah harian, ruku dan sujud kita. Ternyata ini tidak cukup, ya, tidak cukup untuk menstabilkan jiwa kita. Ruku dan sujud ini harus dimaksimalkan dengan ibadah Ramadan. Lapar dan haus, dahaga yang kita rasakan itu memastikan kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sufinya itu jemaah sekalian,
berada dalam pelukan ilahi. Orang yang berpuasa itu, lebih tegas lagi ulama punya ungkapan, al-malak fi suratil bashar, malaikat berbentuk manusia, wujudnya manusia, kualitasnya malaikat. Yang halal dia jauhi demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang halal-halal dia tahan demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka terwujudlah al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terwujudlah al-qayyis, kecerdasan. Fisiknya di bumi, jiwanya melanglang buana, jemaah sekalian. Maka mi'rajnya seorang muslim yang disebut dalam sebuah hadis dalam sholat itu semakin terwujud ketika dia berpuasa. Perut kempes, bibir kita kering, cuman kok bisa ya masih melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur. Semakin tidak mampu kita untuk berlaku sombong. Orang yang berpuasa berhasil dengan ibadah puasanya semakin jauh dari karakter sombong, karakter riya. Semakin dia sadar, ternyata Allah memberikan kepadaku rezeki melangkahkan kaki ketika mendengar azan. Faktanya azan zuhur, faktanya azan asar, tetap kita langkahkan kaki karena orang yang berpuasa mata batinnya tajam, jemaah sekalian. Tingkat kesadarannya sangat tinggi. Faktanya azan, yang dia sadari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil. Yang dia lihat adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dengar Allah memanggil-manggil. Tambah lagi kalau baca hadisnya semakin sadar. La yatawaddau ahadukum wudu'ahu thumma yusbighahu thumma la yazhabu ilal masjidi illa lis-salati illa tabashbasha bihillahu kama yatabashbasu ahlul ghaibi bi tal'atihi. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, membaguskan wudunya ketika mendengar azan, kemudian dia langkahkan kakinya menuju masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk sholat. Karena dengan zaman sekarang ini mudahnya gitu untuk janjian di grup WA ya tak? Rupanya ke masjid biar mudah kita ketemu di masjid Baitur Rahman, bukan untuk sholat ya tak? Tapi hadisnya la yazhabu ilal masjidi illa li sholah, niatnya hanya untuk sholat, mendengar azan sebagai sebuah fakta. Tapi level kecerdasan yang sangat tinggi dengan ibadah puasanya, merasakan betul panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia langkahkan kakinya menuju masjid sebagai sebuah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kata baginda Rasul, Allah menyambutnya dengan senyuman. Allah menyambutnya dengan sukacita, dengan keridhoannya, dengan mahabbah. Sebagaimana kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi tal'atihi. Ada keluarga, ayah, ibu, ada sekeluarga pisah dengan anaknya, mungkin 4 tahun, puluhan tahun, karena ada yang studi atau begawe. Setelah 5 tahun atau 10 tahun datang, kira-kira bapak ibu keluarga ini senang enggak? Datang anaknya yang berpisah selama 5 tahun atau 10 tahun, senangnya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut seorang hamba yang ketika mendengar azan membaguskan wudhunya, melangkahkan kakinya ke masjid hanya karena untuk sholat, disambut. Tabashbasa ya tabashbasu itu kalau dalam kita buka kamus, senyuman, kebahagiaan, keridhaan. Bayangkan dalam kondisi yang kita miliki, energi yang kita miliki minimal ya, karena tidak makan dan tidak minum, kita langkahkan kaki kita menuju masjid ketika mendengar azan zuhur, azan asar. Nah kata ulama, inilah yang memastikan untuk terjadinya pencapaian ihsan secara maksimal.
pencapaian level kecerdasan secara maksimal, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan dunia ini. Ibadah puasa jemaah sekalian, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarji'. Dunia ini persis kebahagiaannya, kalaupun ada, hanyalah setetes dari air laut. Kesengsaraannya hanyalah setetes dibanding air laut yang begitu luas. Maka untuk memastikan kita menjadi pemenang Ramadan itu harus kita pahami sebagai sebuah fenomena siang dan malam, bukan siang nyoba. Hadisnya dua jemaah sekalian. Untuk memastikan kita menjadi pemenang Ramadan, soma Ramadana, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa di antara umatku berpuasa di bulan suci Ramadan, soma yasumu, itu tidak makan tidak minum, dan menjaga pandangan, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dijaga, disesuaikan dengan frekuensi Al-Quran dan Sunnah, penuh keimanan, penuh kehati-hatian, wahtisaban, dipastikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini bukan hanya di siang saja. Kondisi puasa itu, keindahan Ramadan itu bukan hanya siangnya saja, dilanjutkan dengan malamnya. Maka ada hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Persis bedanya siko soma yasumu, sikoknya li koma yakumu. Koma itu menghidupkan, qiyam. Kalau tahajud ya rata-rata ulama memahaminya setelah tidur. Kalau qiyam menghidupkan malam kita dengan zikir. Jadi qiyam itu bisa dengan baca Quran, dengan tadarus, bisa dengan sholat, bisa juga dengan sedekah sebenarnya. Kalau tahajud identik dengan sholat, menjauhi tempat tidur, bisa setelah tidur, bisa sebelum tidur jemaah sekalian. Baginda Rasul menjelaskannya dengan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya kesungguhan kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan itu bukan hanya siangnya saja, berlanjut di malam hari. Maka kata kiai kita, guru-guru kita dulu ya, kalau berbuka jangan pakai jurus balas dendam, dilantak ke segala mangkok itu, sehingga maghrib itulah buncit perut gitu. Nah ini kecil kemungkinan kita menjadi fighter untuk malam harinya, pejuang ya, orang yang memenangkan Ramadan di malam hari. Kita memenangkan Ramadan di siang harinya, kita berjuang, lanjutkan perjuangan di malam hari. Maka maghrib itu kalau susah juga ya, nak meloi baginda Rasul 3 kurma 1 gelas air, udah. Berat ini agak berat. Nah, mungkin taruhlah ditambahlah dikit, mungkin nasi setengah piring ya untuk ngilangkan lapar kita. Cuman kalau maksimal galau jemaah sekalian, yang bakso dilantakkan, tekwan dilantakkan, perut kita penuh, kemungkinan besar kita nyerah malam harinya. Jauh dari taraweh, jauh dari witir, apalagi tadarus. Nah, ini mungkin sebagai tausiah di subuh Sabtu ini jemaah sekalian, Sabtu pertama ini, semoga kita dapat mengaplikasikan yang dipesankan oleh baginda Rasul. Tersisa Ramadan itu lebih kurang 3 minggu lagi, kita soma Ramadana, qoma Ramadana. Kita harapkan nanti menjadi pemenang Ramadan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma inna nu'minu bika wa nuhibbuk wa nu'minu bi nabiyyika wa nuhibbuhu wa nas'aluka ya Rabbi hadzal iman wa bihadzal hub an taghfir lana dhunubana wa nas'aluka an tarhamana wa nas'aluka an tabtaha lana abwaaba ilmik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.